Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fluid Transport class with me Hani Prastiawan, and in this video we are going to discuss about the example problem of venturimeter. And there is a horizontal venturimeter with a discharge coefficient of 0.69, and it is to be used to measure the flow rate of water up to 0.025 meter cube per second in a pipeline of internal diameter 100 mm. The meter is connected to a differential manometer containing mercury of Sg 13.6. If the maximum allowable difference in mercury levels is 80 mm, determine the diameter of the throat and the shortest possible overall length of the meter. Okay, but in this video I am just going to discuss about on how to calculate the diameter too. So we need to put all the variables that we know in here. 0.1. Okay, the flow rate is 0.025 meter cube per second, and then the discharge coefficient of the venturimeter is 0.69, and then the specific gravity of the fluid inside manometer is 13.6, which is 13,600 kilogram per meter cube, and then the height difference of the manometer fluid is 80 millimeter, which is 0.08 meter, and the diameter of the pipe 1 is 100 millimeter, which is 0.1 meter. So we don't know yet how big is the D2. So it is just easy. You just write down the equation of the venturimeter that we already derived on the previous video, where the Q, we just go directly to the Q, right? Okay, Q is equal to Cv times GH over rho minus 1, and then it times with the A1, the diameter of pipe 1. So the value of Q we already know, which is 0.025. The Cv is 0.69. Okay, like this, 0.69. The density of the manometer is 13,600 minus rho of the water is 1000 times 9.8 times the height difference is 0.08 divided by density of the fluid is 1000. A1 over A2 is actually equals to P times D1 square, yeah? P times D2 square. So it can be rewritten, if it is squared, then it will become the D1 power 4 and D2 power 4. So we already know the D1. The D1 is 1, like this, minus 1. The A1, the value of the A1 is
oh sorry, the d is not 1 but 0.1, yeah, 0.1. So zero, like this, yeah. Is it correct? I think, yeah, it should be correct. So this is the surface area, so you can just go directly put all the like this, yeah, times you so from the left side, I think, oh, okay, I will put this one to the left side and then put everything on the left to the right. So I will rewrite the value like this, yeah, 1000 times 0.1 power 4 due to power 4 minus 1 is equal to 2 times 8.9 with times 0.08 divided by 0.025 over 0.69 and 0.0314, like this. And then 0.1, let me calculate first, yeah. Okay, I already calculate this value, so we can get the value of 19,756.8 divided by 829.35, and you will get 23.82. So you can get the 0.1 equals to 24.82, and due to power 4 value is 4.02 times 10 power minus 6, and you will get the diameter of the throat, or D2, is 0.0448 meter. Yeah, 0.04 meter. Or 44.8 millimeter. Okay, this is the result for the diameter of the throat. So actually for the second question that I already skipped about the suggestion on the possible length of the venturimeter, actually there is several guidance on how to choose a venturimeter.
the entrance cone should have a degree of 15 degree to 20 degree. It is the dimension of the entrance angle, while the entrance angle means that in here, like this, right, venturimeter. This one, the alpha should have 50 degree or 20 degree, the angle, while the exit cone have 5 degree to 7.5 degree beta. This one is the alpha and this one is the beta, while the throat length it can be varied between 0.25 of the D1 to 0.5 of D1. That is the range of the throat length. And yeah, based on this information of the angle, the length of the throat, then you can calculate or you can predict on how you are going to design your venturimeter. Oke, baik. Pada video ini kita akan mencoba menjawab contoh soal mengenai venturimeter ya. Jadi di sini diketahui kalau horizontal venturimeter itu memiliki koefisien discharge-nya 0,96, lalu kemudian air yang mengalir dalam pipa itu sebesar 0,025 meter kubik per second, dan diameter dalam pipa tersebut adalah 100 mm. Lalu venturimeter ini terhubung dengan manometer, di mana manometer tersebut berisi merkuri yang memiliki spesifik gravity 13,6 dan ketinggian yang dibaca oleh manometer ini 80 mm. Saudara diminta untuk menghitung berapakah diameter dari leher venturimeter yang kecil, jadi yang D2-nya berapa. Dan di sini ada pertanyaan tambahan, bagaimanakah panjang minimum dari venturimeter. Jadi panjang minimum lehernya venturimeter itu berapa kira-kira yang cocok kalau misalkan kita mau membuat venturimeter, tapi tidak akan kita bahas terlalu dalam. Tapi nanti di bawah akan ada tips-tipsnya bagaimana cara merancang venturimeter. Di sini kita tuliskan dulu aja ya. Kita tuliskan dulu saja semua yang diketahui, ada Q, ada CV, ada ini ada H-nya, lalu kemudian ada D1 dan rho dari manometernya, rho M-nya. Kalau rho dari fluidanya 1000 ya, jelas. 1000 kg per meter kubik. Lalu tinggal kita ambil saja persamaan dari yang sudah kita turunkan kemarin. Dan jangan lupa kalau mau menghitung Q itu dia V-nya sudah harus menggunakan V yang actual. Jadi dikalikan dengan CV. Jadi Q-nya adalah CV dikalikan dengan akar rumus dari V lalu dikalikan dengan luas permukaan dari pipanya. Nah, ini angka-angkanya seperti ini diperoleh, tinggal dimasukkan saja. Yang tidak ada hanya D2-nya saja di sini. D1-nya sudah ada, D2-nya tidak ada, tinggal nah ini A1 A2 ini kenapa kok jadi D2 D1 D2? Ini saya konversi dari sini ya. Saya konversi dari sini, saya tuliskan ulang. Saya tuliskan ulang rumus dari A1 A2 dibagi A2, Pi-nya saya coret, hanya tinggal D1 D2, dikuadratkan dua-duanya menjadi D1 pangkat 4 per D2 pangkat 4. Lalu ini dihitung berapakah A1-nya, A1-nya diperoleh seperti ini ya, meter ini 1 meter ya, meter persegi juga. Lalu kemudian ini sudah saya pindahkan ke bawah, yang di ruas kiri, yang di ruas kanan saya pindah ke ruas kiri, yang dia ada di duanya saya pindah ke ruas kiri. Sudah diakarkan segala ya,
dipangkatkan, oh ini pangkat 2 ya, ini ada pangkat 2 nya ya, lupa, maaf, tapi hasilnya betul. Dan nanti saudara akan memperoleh kalau diameter 2 nya atau diameter di leher ventrimeternya adalah 44,8 mm atau 0,048 meter. Nah, ini di bawah ada pembahasan sedikit mengenai desain standar dari ventrimeter, di mana memiliki sudut pada entrance cone-nya itu sebesar 15 derajat atau 20 sampai 20 derajat. Sedangkan pada exit cone-nya itu dari 5 sampai 7,5, sehingga kalau misalkan saudara lihat ventrimeter itu exit-nya dia pasti lebih landai. Ya, exit-nya pasti lebih landai dibandingkan pada entrance-nya, karena emang dia sudutnya lebih kecil daripada di entrance-nya. Semakin besar sudutnya, ya ini kenapa kok sudutnya yang di exit itu harus kecil, karena ini untuk mengatasi atau menghindari adanya backflow, ya, adanya backflow, karena backflow itu dia bisa mengganggu aliran yang mengalir dari titik sebelumnya. Jadi kalau ada backflow, dia misalkan bentuknya pipa begini ya, pipa begini, maka ketika keluar di sini itu, maaf, bukan backflow kalau di exit, tapi dead spot ya, ini dead spotnya. Jadi ketika keluar dia akan seperti ini nih, keluar begini aja. Jadi di sini ruang kosong. Sementara kalau di entrance sudutnya siku seperti ini, nah ini yang ada, kalau ada aliran masuk seperti ini dia akan terjadi backflow begini. Nah ini kalau misalkan siku ya dia jadi backflow, entah begini atau entah begini. Ini bisa mengganggu stabilitas pada flow rate yang ada di inlet. Oleh karena itu diatur sudutnya agar dia tidak lebih dari 20 untuk yang entrance dan minimal 5 derajat untuk di exitnya. Nah, lalu untuk panjangnya ini itu diatur dia memiliki panjang 0,25 D1 sampai 0,5 D1. Oke, udah. Untuk contoh ventrimeter cukup itu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.